selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Wakei. Saya mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas FKIP, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan ialah suatu pemahaman atau bidang yang mempelajari tentang perilaku seseorang yang memiliki dua objek riset, yaitu peserta didik dan pendidik yang saling interaksi dalam proses belajar mengajar. Apa saja peran psikologi pendidikan? Peran psikologi pendidikan menyumbang peran penting dalam proses pendidikan manusia baik itu seorang peserta didik maupun pendidik. Tugas perkembangan. Perkembangan bayi merupakan masa kritis yang membutuhkan rangsangan untuk mengangkat kemajuan pertumbuhan bayi. Masa-masa perkembangan bayi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah gizi. Tumbuh dan kembang anak itu lepas dari perhatian orang tua. Perkembangan anak akan dimulai sebelum memasuki masa sekolah, prasekolah, hingga banyak mengenal lingkungan sosial dan bahasa. Masa remaja. Masa remaja adalah tahap paling rentan dalam kehidupan manusia karena dalam hal ini individu akan menemukan banyak persoalan. Awal mula kejadian masa pada umumnya terjadi pada saat memasuki usia remaja. Dewasa. Dewasa adalah tahap pertumbuhan yang berasal pada ujung kisaran belasan tahun hingga yang berakhir pada usia 30 tahun. Biasanya merupakan fase pembentukan kemandirian personal dan ekonomi, masa perkembangan karier, dan bagi semua orang masa pilihan teman, mulai hidup dengan seseorang secara akrab, berumah tangga, dan mengasuh anak. Teori perkembangan. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan dasar dalam tumbuh kembang kehidupan manusia. Perkembangan ini terdiri dari manusia tersebut lahir hingga ia bisa mengenal bahasa dan berbicara serta memperkuat dengan fakta-fakta dan konsep yang telah diajarkan saat duduk di bangku sekolah. Dalam hal menuntut keinginan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik merupakan tindakan pemaksaan secara mental, karena hal tersebut dapat berpengaruh pada ranah psikomotorik. Yang kedua, teori ekologis. Teori ekologis di mana manusia lahir dan berkembang serta mampu bersosialisasi baik dengan lingkungan. Apabila kehidupan sosialnya memberikan rasa nyaman serta memberikan energi yang positif untuk perkembangan psikologis manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah teori etologis. Teori etologis adalah kemampuan mengelola kecerdasan emosional dalam bentuk bahwa manusia telah berkembang dan mampu menyesuaikan diri di tempat di mana ia tinggal. Sekolah mengajarkan tentang moral, etika, dan sopan santun. Tiga hal tersebut dapat membentuk tingkah laku seseorang baik di dalam masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Namun jika daya tarik lingkungan lebih kepada hal negatif, bukan hal yang tidak mungkin apabila moral, etika, dan sopan santun tidak berlaku. Perbedaan individu dapat dilihat perbedaannya dari jenis dan bentuknya. Bentuk perbedaan mencakup perbedaan fisik, perbedaan status sosial, perbedaan kemampuan, dan keterampilan. Kontras individu. Kontras individu ialah suatu kontras yang wajib dimiliki oleh setiap individu, baik wujud maupun non-wujud, dan keterampilan fisik sebagainya, yang menjadikan individu yang memiliki karakter atau ciri yang berlainan dengan yang lain.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu membutuhkan metode atau aplikasi, dan ada beberapa cara yang perlu dan dibutuhkannya, yaitu permodelan RAJ. RAJ sangat membantu dalam penilaian evaluasi. Instruksi perbaikan untuk mengidentifikasi konsep mereka yang sistem ini menerapkan strategi pembelajaran yang diagnostik dengan menganalisis nilai ujian tengah semester evaluasi. Berdasarkan uraian di atas, belajar dan pembelajaran ialah dua buah kata yang sangat berhubungan erat dan tak dipisahkan. Belajar adalah proses tingkah laku dengan lingkungan, sedangkan pembelajaran ialah proses pembelajaran pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, belajar dan pembelajaran ialah berbagi pengetahuan dan menerima pengetahuan antara guru dan siswa dengan dasar argumen belajar yang jelas agar mudah diterima dan dimengerti. Teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang diutamakan mengenai tingkah laku dan kegiatan tanya jawab. Jadi teori fokus mengarah ke kegiatan bertanya dan jawab atau tanya jawab. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme sangat mengutamakan proses belajar dibandingkan capaian belajar. Teori kognitif dikembangkan dengan maksud utama agar seorang pendidik mengerti situasi dan kondisi di sekitar dan pribadi dirinya. Teori humanisme. Teori humanisme bertujuan menaruh citra yang komprehensif dan mendalam mengenai output kajian dan analisis pemikiran, dari mengenal teori kemanusiaan menjadi landasan etika beragama. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan pada belajar mandiri dengan mencapai informasi kepada teman-teman lain untuk melengkapi pengetahuan pembelajaran. Ini berarti teori memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari pikiran baru dan mengembangkan dengan kondisi berasumsi yang baik yang ada di dalam diri mereka. Evaluasi belajar ialah langkah di mana peserta memantau akhir belajar siswa, meneliti serta memberi penilaian pada hasil belajar setelah proses pembelajaran telah dilakukan, guna untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah benar-benar dapat memahami pelajaran dengan baik atau tidak. Di dalam evaluasi hasil belajar ini, peran pendidik sangat diperlukan. Konsep evaluasi dapat dikatakan sebagai suatu pemberian nilai pada hasil belajar yang telah dilakukan peserta didik dengan harapan hasil atau manfaat untuk proses belajar ke depannya. Evaluasi hasil belajar berfungsi sebagai suatu penilaian peserta didik serta penelitian yang bertujuan untuk mengukur tingkat capaian dari hasil belajar peserta didik di suatu kurikulum tertentu. Prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar dilakukan untuk berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan seperti prinsip kognitivitas, yaitu memaksakan evaluasi secara kesinambungan, dan prinsip yang bersifat komprehensif, yaitu menyeluruh, dan hal itu kita diperuntukkan untuk menggunakan sistem evaluasi yang tepat dan akurat. Alat evaluasi merupakan alat ukur yang bisa mengukur jauh mana proses yang telah tercapai. Diagnostik kesulitan belajar merupakan upaya untuk memahami penyebab dari kesulitan belajar seseorang. Diagnosis dibuat dengan mengumpulkan data dari observasi dan wawancara,
Kemudian diambil kesimpulan tentang penyebab kesulitan belajar tersebut. Kemudian diambil keputusan atau langkah yang tepat. Tindak lanjut hegemoni gangguan kesulitan belajar. Program pembinaan ini bertujuan buat mempertinggi pengetahuan dan keterampilan pengajar pada menginvestasi perseturuan anak didik yang mengalami gangguan psikologi ringan melalui penyelidikan tentang pengetahuan implisit menurut Pintar Besi. Jadi itulah penjelasan mengenai psikologi pendidikan.